Oke, halo semuanya. Terima kasih bagi para penonton podcast pada kali ini. Selamat datang pada acara podcast HBKI pada tahun 2021. Di sini saya, Muhammad Fatah Akyas, dan teman saya, Adam Reski Trianugrah. Di sini kami akan menemani kalian untuk podcast kali ini. Di sini kita akan membawakan podcast yang bertema Signals for Help with Smart Friend. Nah, jadi apa sih ya maksudnya dari tema ini, Dam? Gue gak ngerti deh. Jadi nih Fat, kini kita bakal ngomongin nih bagaimana caranya smartphone bekerja di industrinya dan fokus-fokusnya sebagai industri di dunia telekomunikasi itu seperti apa, Fat? Nah kan kita ini sebagai mahasiswa ilmu komputer kan ya. Nah, berarti kan Betul. ini berhubungan banget sama ke masa depan kita. Bagaimana kalau kita mau kerja di bidang telekomunikasi atau di bidang industri seperti smartphone ini, Fat, gitu. Oh iya, benar sih. Ya, jadi memang di sini kita temanya mengangkat untuk smart friend. Nah, jadi pasti ada dong yang berhubungan sama smart friend. Nah, kebetulan di sini kita ada narasumber yang sangat keren sih. Saya lihat dari CV-CV-nya itu banyak sekali pengalamannya. Jadi untuk Pak Hendra Sumiarsa mungkin bisa perkenalkan untuk para penonton nanti. Iya, oke. Terima kasih Mas Fata, makasih Mas Adam. Senang sekali bisa bergabung dengan podcast kali ini. Perkenalkan, nama saya Hendra Sumiarsa. Saat ini saya bertugas di Smartfriend sebagai Head of IoT di Enterprise Business Smartfriend. Oh. Selain daripada di berdinas di Smartfriend, saya juga kebetulan uh, bertugas di organisasi lain ya, seperti di BSN, Badan Standarisasi Nasional. Saya juga sebagai anggota di sana, anggota Komite Teknis Kota Cerdas 1311. Jadi itu Mas Fata sama Mas Adam ya, tugas dari BSN itu adalah membuat standar ya, yang kalau kita kenal SNI. Nah, jadi Iya benar. betul. Dan jadi Indonesia juga punya stand SNI untuk Smart City. Nah, kebetulan saya duduk di situ sebagai anggota. Lalu, Oh. nah kemudian saya juga sebagai ketua ya, ketua bidang regulasi dan kebijakan di Asosiasi IoT Indonesia. Nah, akhir-akhir ini itu kan lagi musim nih kecerdasan artifisial. Nah, kalau teman-teman mungkin kenalnya AI ya, artificial intelligence. Nah, itu enggak, Indonesia tuh sekarang udah punya istilah ya, udah ditetapkan ya sejak 10 Agustus tahun 2020 ya oleh Presiden kita Bapak Jokowi. Itu yang namanya kecerdasan buatan atau kecerdasan artificial intelligence itu kita kenal namanya sekarang kecerdasan artifisial gitu. Nah, saya juga di situ kebetulan di BPPT ikut menyusun strategi nasional AI ya 2020-2024. Nah, kemudian diteruskan di PIKA. Itu mungkin Oh. perkenalan jadi PIKA itu adalah pusat inovasi kecerdasan artifisial. Nah, itu nanti menyusun tuh ya mengenai regulasi, sandbox ya, inovasi dan lain sebagainya terkait dengan kecerdasan artifisial. Itu selintas sedikit ya, pendek, panjang dan pendek tentang saya gitu ada Mas Fata. Iya. Iya, Iya. oke. Ya jadi tadi keren-keren banget sih Bapak. Jadi Bapak punya banyak sekali pengalaman ya Pak. Jadi saya dengar sampai mengurus ke AI dan segala macam. Jadi tidak hanya di smartphone saja pengalaman yang Bapak punya gitu. Jadi memang keren sekali. Tapi nanti pastikan sebelum dari semua itu kan pasti Bapak pernah harus kayak pendidikan gitu dong pastinya. Pasti perlu ada kayak tempat untuk belajar. Nah, jadi Bapak sekarang dulu kuliah sempat di mana ya Pak? Dan ambil jurusan apa gitu Pak? Oh iya, baik, terima kasih. Dulu eh, saya mulai dari vokasi ya, dulunya tahun Oh, 99. vokasi. Iya, mulai dari vokasi. Nah, jadi Oh. dulu di Institut Teknologi Bandung ya, di Politeknik ya. Kemudian terus tuh lanjut ya, tapi karena saya juga banyak di manajemen, saya juga ambil manajemen ya, magister manajemen di Universitas Mercu Buana. Kemudian lanjut Oh. tuh sekolah ya, sekolah ada dikirim oleh Kominfo ya ke Tsinghua University untuk belajar industrial IoT.
Kemudian belajar di National University of Singapore ya mengenai bidang data analitik ya untuk business decision. Nah, kurang lebih itu. Nah, jadi memang dibesarkan oleh pengalaman ya, pengalaman lapangan gitu ya. Jadi kejebur gitu loh. Nah, teman-teman ya, teman-teman adik-adik mahasiswa yang masih belajar dan akan masuk dunia industri nanti gitu ya. Tentunya apa yang didapat di bangku kuliah itu pastinya akan membantu pola pikir kita ya nanti dalam menyelesaikan tugas-tugas ya, melakukan inovasi gitu ya. Nah, itu betul. sangat penting. Betul. Jadi benar sih ya. Jadi pengalaman memang ngebantu kita nanti ke depannya juga pasti sih. Ya. Tetapi saya juga masih ingin tahu nih Pak, kok Bapak kayak tertarik untuk mengikuti semua jurusan demikian ya Pak? Apa karena Bapak kayak punya tekad untuk ikut segitu banyaknya atau memang kebetulan aja bisa ikut banyak gitu? Iya, jadi memang gini, saat ini semua itu serba terhubung, saling berhubungan ya. Teknologi itu sebagai enabler ya. Apalagi di industri 4.0 ya saat ini itu fokusnya adalah kepada pelanggan ya. Kita melakukan inovasi juga fokusnya kepada pelanggan. Nah, jadi usernya itu adalah ujung-ujungnya terakhir adalah bisnis gitu ya. Bisnis Betul. itu bukan berarti juga hanya di dunia bisnis swasta atau bisnis yang kita kenal sebagai dagang, tetapi juga yang namanya proses di pemerintahan ya gitu, layanan masyarakat itu juga dianggap sebagai bisnis. Nah, ini semua saling terhubung di era revolusi industri keempat ya. Semua teknologi enabler ya seperti konektivitas ya, kemudian big data atau disebutnya data analitik ya, lalu cyber security, cloud itu semua saling terhubung. Nah, jadi mau nggak mau kita harus belajar Oh ya, iya. harus agile. Dalam belajar juga harus agile ya. Ketika kita menemukan satu kasus gitu ya, kita segera cepat ya beradaptasi dan terus belajar. Nah, jadi growth mindset itu yang menyebabkan mungkin ya saya sebagian kecil ya daripada para profesional yang harus mengikuti semua bidang-bidang itu tadi gitu. Mungkin Oh. itu jawabannya tuh. Jadi bisa jadi ketertarikan juga gitu ya, tapi juga bisa memang karena tuntutan sekarang mengarah kepada sana. Begitu, Mas. Oh iya, jadi benar-benar nyambungnya juga sama tuntutan juga ya pasti ya, dan juga Iya. ya benar sih memang menurut saya emang nggak ada ruginya sih buat banyak-banyak pengalaman seperti demikian. Kayaknya memang benar-benar kayak bisa bikin kita mampu gitu, bisa masuk ke dunia kerja lebih mudah gitu kayak smart friend ya Iya, kan ya. betul, ya. Oke, jadi mungkin saya juga masih ingin tanya Pak tentang masih masa muda Bapak ya. Jadi kayak Bapak dulu itu emang masuk ke banyak organisasi ya, tapi kita kan sekarang masih mahasiswa ilmu komputer ya, kita juga ingin belajar dari Bapak gitu. Jadi Pak, pas mahasiswa itu Bapak kayak ngapain aja ya Pak? Kayak pas lagi mahasiswa kayak organisasi, terus kayak ada magangnya juga atau gimana ya? Mungkin kita bisa contoh juga nanti gitu. Iya, ini juga manfaatkan lah ya masa waktu lagi kita belajar gitu ya, banyak berteman, banyak bergaul gitu ya. Jadi balance aja ya, balance antara belajar kita fokus belajar, mengikuti atau membaca banyak tren artikel yang relevan gitu ya. Jadi jangan sampai gitu ya, jangan sampai kita kehilangan masa-masa ya kesempatan pada saat kita di bangku kuliah. Banyak-banyak organisasi gitu ya, gitu. Nah, Nah, tentunya belajar itu menjadi itu kewajiban, ya itu satu kewajiban dan tugasnya memang seperti itu. Sampai ke dunia kerja juga seperti itu, gitu ya. Jadi kita diberikan uraian jabatan, uraian tugas ya, mana yang harus dikerjakan gitu ya, dan diukur semuanya gitu. Nah, ini di bangku kuliah begitu. Tetapi di luar itu gitu ya, di luar itu tetap ya manfaatkan fasilitas-fasilitas yang ada ya seperti organisasi ya,
terus kemudian apa namanya masa-masa luang gitu ya, isi dengan hal-hal yang positif gitu. Nah itu kebiasaan-kebiasaan itu ya masuk ke organisasi itu akan membentuk karakter kita nanti ketika di dalam dunia kerja itu Mhm. masuk dalam satu tim, dipindah lagi ke tim yang lain ya, kemudian masukkan dalam satu project gitu ya. Itu Oke. akan kita sudah biasa untuk mengerjakan ataupun berubah-ubah apa namanya suasana kerja atau teman kerja ya, tim kerja itu atau atasan. Kita nggak bisa milih atasan juga gitu Oh kan iya ya. bener bener. Gitu. Nah, kadangkala juga kita tidak bisa memilih anak buah kita gitu ya. Nah, ini yang apa namanya dengan kegiatan ekstra kampus ya apa namanya ekstra kulikuler lah ya bisa disebut gitu ya. Mhm. Itu akan membentuk kita ya, untuk membentuk kita mental kita apa namanya bisa masuk ke dalam ini. Nah, saya sehari-hari di Smart Friend gitu ya. Mhm. Tapi juga pada saat yang bersamaan saya ada di asosiasi ya, ada Mmm. di masyarakat kecerdasan artifisial gitu ya. Ada duduk Mhm. juga di apa namanya sebagai tenaga gitu ya di pemerintahan, badan pemerintah. Nah, ini kan Mhm. satu situasi yang kontras gitu ya. Nah, itulah Oh iya. yang kesempatan di adik-adik ya selama masih di bangku kuliah. Ya, ini ya kadang-kadang kita Mhm. juga rindu ya ingin kembali Iya. kuliah lagi gitu loh untuk apa refresh seperti itu. Gitu Heeh. Mas Fata, Mas Heeh. Adam. Oh iya, oke oke. Jadi ya sih aku juga kayaknya memang harus jadinya memang harus benar-benar kayak coba maksimalkan sebisa mungkin ya kayak semua fasilitas yang ada di universitas ya jadinya buat bisa ketemu sama orang-orang terus kalau misalkan nanti organisasi nanti juga bisa bisa beradaptasi dengan soft skill dan segala macam. Seperti itu ya, Pak, ya? Betul, Heeh. betul ya. Jadi Mhm. di apa namanya di tempat kerja juga ya itu juga paling sangat penting ya, sangat penting soft skill. Itu sangat-sangat penting Mmm. membentuk karakter gitu ya. Banyak-banyak diskusi dengan teman-teman di organisasi maupun dengan para dosen pengajar gitu. Demikian. Oh iya, oke, bener banget sih, Pak. Bener sih tadi aku juga kayak bayang-bayangin nih kayaknya soft skill dan organisasi itu bakal berguna banget sih. Tapi, mungkin, mmm, kita masih bingung sih sepertinya nanti pas Ya. ke depannya nanti kita gimana cara bisa masuk ke kayak perusahaan segala macam, meskipun kita kayak udah pernah latihan segala macam. Nah, mungkin Bapak kayak pernah ingin coba kayak ceritain kayak gimana sih cerita Bapak misalkan dari kuliah, terus bisa masuk ke Smartfren itu tuh gimana tuh? Jadi kayak kita kan juga masih bingung ini, wah gimana nih kalau bisa bisa nggak kita masuk Smartfren gitu gitu misalnya? Oke, baik. Jadi saat ini juga kan sedang di apa namanya digalakkan ya program yang namanya apa matching ya, matching dengan industri karena itu juga industri ya, industri maupun pemerintahan itu sangat membutuhkan talent ya. Karena apa yang namanya organisasi itu seperti makhluk hidup ya, dia akan terus berubah. Ada yang tua, ada yang pensiun dan kemudian karena kebutuhan persaingan, kebutuhan pengembangan, dia akan tetap merekrut gitu. Sekarang Mmm. ini banyak sekali ya program-program model magang gitu ya, program magang, apa Mmm. namanya, di mana teman-teman di universitas itu gitu ya langsung diperkenalkan dengan dunia kerja ya langsung sebagai tim gitu ya itu Oh, disebutnya apa namanya uh, apa apprentice ya iya bener. apprentice seperti itu ya. Nah itu yang di ini nanti jadi modelnya sekarang ada yang apa misalnya 1 tahun ya magang itu juga dinilai sebagai kredit gitu ya berapa Mhm. mungkin setara ya ada di nilai setara itu yang pertama gitu ya yang kedua gitu ya selain daripada bekerja ya kita juga bisa bisa menciptakan lapangan kerja. Nah saat ini apa namanya startup dan lain sebagainya itu ya itu
juga sangat dibutuhkan ya untuk negara sama masyarakat gitu. Market juga butuh itu gitu. Nah, ini juga yang menjadi salah satu yang bisa Nah, kembali lagi ya, kalau misalnya gimana sih gitu ya, kepingin bisa berkarir gitu ya. Ya tentunya ya kita harus punya hard skill yang cocok ya. Nah, kemudian juga yang terpenting adalah soft skill. Nah, perusahaan itu biasanya akan mengambil yang namanya karakter gitu ya. Jadi milikilah karakter yang baik gitu kan ya. Kita tekun, kemudian komunikasi ya, bagaimana kita bisa berkomunikasi, bagaimana kita bisa bekerja sama, bagaimana kita bisa mengendalikan emosi. Nah, itu juga menjadi salah satu soft skill yang penting ya diambil, karena pada akhirnya nanti organisasi besar ya seperti Smartfren atau telco yang lain itu juga di wajahnya itu adalah ada di karyawan-karyawannya gitu ya, karena organisasi ya seperti Smartfren itu ya seperti PT aja ya, dia seperti badan yang nama gitu, tetapi bagaimana dia bisa dikenal sama masyarakat, bagaimana dia bisa menylayani pelanggannya, ya itu semua tercermin dari karyawannya gitu. Nah, itu Betul. yang paling penting, dan kesempatan itu gitu bagaimana bisa itu sangat sangat banyak ya, pasti setiap waktu gitu ya, perusahaan itu akan selalu membutuhkan gitu. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Iya benar. Jadi sebenarnya kita gak perlu takut ya, karena pasti ada perusahaan yang ingin mencari orang-orang yang punya kualitas gitu-gitu kan. Dan kita tinggal meningkatkan hard skill dan soft skill sesuai dengan kebutuhan Iya, perusahaan. Jadi sebenarnya kayak mungkin yang jadi iya, kendala di itu mungkin rasa takut mungkin ya untuk mulai hal-hal baru mungkin ya. Dan jadi kita mungkin dengan tadi kata-kata Bapak, dengan kita mengetahui hal tersebut dan juga sesuai dengan kata-kata Bapak tadi, kita masuk organisasi dan segala macam. Nah, itu sebenarnya kita nggak perlu takut ya gak sih, Pak? iya, betul. Karena karena teman adik-adik ya, Mas Fata, Mas Adam itu juga ke perusahaan juga menghadapi orang-orang juga gitu kan, seperti saya ya gitu. Ya manusia-manusia juga, jadi tidak perlu takut. Bukan robot yang model kayak IoT zaman sekarang gitu. Nah, gitu loh. Jadi Wah. kita juga butuh gitu ya. Jadi posisinya jangan bahwa loh gimana gitu ya. Oh loh, negara ini ya, organisasi ya, kemudian perusahaan itu butuh gitu ya. Heeh, Heeh. gitu. Iya, heeh. Jadi benar sih ya, Pak. Jadi kita coba kembali lagi ke topik mengenai kayak IoT dan segala macam. Tadi Bapak Ya. kan kita sudah kayak ngejelasin mungkin smart friend dan segala macam. Mungkin Bapak bisa jelasin nggak ya kira-kira untuk kita semua kayak smart friend itu perusahaannya seperti apa ya? Dan mungkin Bapak kan ahli di bidang IoT, mungkin Bapak bisa jelasin ya kayak IoT di smart friend itu kayak gimana mungkin ya? Oke, baik Mas Fata, Mas Adam ya, teman-teman semua. Jadi gini, Smartfren itu adalah perusahaan telekomunikasi ya. Kalau dulu kita kenalnya itu SIM card gitu ya. Dulu waktu itu Hmm. CDMA ya, ingat ya zaman dulu ya, gitu. Mm-mm. Nah, jadi saat ini gitu ya, Smartfren itu juga sama seperti perusahaan telco yang lain, itu sudah banyak melakukan inovasi, sudah banyak berubah ya, mengikuti zaman. Nah, jadi pada dasarnya Smartfren itu adalah perusahaan telekomunikasi yang memiliki lisensi 4G. Nah, jadi setiap perusahaan telekomunikasi itu di Indonesia itu wajib punya seluler ya, telepon seluler itu wajib punya lisensi pada spektrum tertentu gitu. Nah, Mm-mm. kalau Smartfren itu full 4G ya, Oh. di 800 MHz sama 2,3. Kalau misalnya di GSMA itu dikenal sebagai band 5, band 40 gitu. Nah, kita tuh full 4G. Nah, sejak 2015 ya, dulunya kan CDMA. Nah, sejak 2015 itu pindah betul-betul ke 4G. Jadi sama dengan perusahaan-perusahaan telco yang lain ya di Indonesia maupun di dunia gitu. Nah, saat ini kita tuh udah ada ya tersebar di
hampir seluruh ya wilayah Republik Indonesia ya, jaringannya itu sudah ada di semua kota-kota besar di Jawa itu sudah bisa dikatakan kita cukup kuat cukup kuat. Hmm. Apalagi misalnya daerah Jawa Tengah ya, Jogja itu sinyal kita sangat kuat. Nah, kemudian sampai ke Bali, Sumatera, ya sebagian Sulawesi, Kalimantan gitu ya. Nah, itu yang pertama. Nah, dan kita 100% 4G. Jadi tidak ada 2G 3G-nya gitu ya. Nah, kalau 2G itu kan biasanya digunakan untuk voice gitu ya. Nah, kita voice-nya itu adanya di 4G ya. Jadi yang disebutnya VoLTE, Voice over LTE. Nah, saat ini kita punya pelanggan tuh sudah di atas 30 juta gitu. Jadi cukup cukup cepat ya perkembangannya. Nah, itu smartphone. Nah, smartphone sendiri itu sebenarnya dulunya itu adalah smart dan friend dan smart telkom dan friend gitu loh. Oh iya, friend, iya. Nah, jadi itu ada penggabungan waktu itu. Nah, menjadilah smart friend. Sebenarnya kalau ditarik ke belakang, kita adalah perusahaan seluler pertama. Dulunya Mobile 8 zaman dulunya. Belum ada GSM gitu ya, GSM masuk tahun 95-96 gitu ya. Nah, friend itu yang pertama gitu. Masih teknologi CDMA. Jadi kalau bisa dikatakan perusahaan seluler pertama itu siapa gitu kan. Nah, itu kalau misalnya ditarik gitu ya, itu bisa bisa dikatakan juga bahwa smartphone itu adalah yang pertama. Nah, namun di 4G itu tahun 95. Nah, lalu kalau misalnya itu gimana gitu kan. Nah, smartphone itu adalah bagian dari Sinarmas Group, Mas. Iya, iya. Nah, Sinarmas Group gitu ya, itu jadi salah satu grup perusahaan cukup terkemuka di Indonesia. Ada beberapa pilar ya, dari mulai Asia Pulp and Paper (APP), kemudian Sinarmas Mining, Sinarmas Finance and Financial Banking ya. Itu juga ada kan Sinarmas Bank dan lain sebagainya. Ada perusahaan perkebunan dan makanan ya, Sinarmas Agri. Nah, kemudian ya lalu ada yang namanya properti ya, Sinarmas Land. Nah, kalau di Jakarta ya, teman-teman ke Jakarta mungkin bisa lihat BSD gitu ya. Nah, itu adalah Sinarmas gitu. Nah, pilar yang keenam ya, itu adalah Smart Friend Telecommunication and Technology. Nah, kenapa dinamakan telekomunikasi teknologi? Kita juga tidak hanya telekomunikasi saja, tetapi juga lead mendeliver teknologi-teknologi advance gitu ya, untuk Sinarmas maupun untuk Indonesia. Nah, jadi di dalam grup Sinarmas ya, yang menggawangi mengenai teknologi itu juga ada ya sister company lah gitu ya. Kita punya fiber optik gitu ya, fiber optik yang cukup yang saya rasa salah satu ya terpanjang ya di Indonesia gitu ya. Itu yang kita kenal sebagai Palaparing Barat dan Palaparing Timur. Nah, itu sebenarnya grup Sinarmas juga gitu. Nah, jadi kita sudah siap dengan dengan fiber optiknya juga ya, untuk backbone seluler gitu ya. Nah, kemudian di selulernya juga kita sudah punya lebih dari 40.000 BTS ya, tower untuk melayani masyarakat. Itu kurang lebih Sinarmas seperti itu. Smart Friend ya. Nah, jadi aku jadi kayak dengar-dengar kayak Sinarmas, wah keren-keren banget ya, dan smartphone termasuk ke dalam Sinarmas ya kan ya. iya. Mungkin aku lebih pingin coba tanya ke kayak tadi, kalau nggak salah Internet of Things itu tadi Pak. Aku pingin tahu deh yang Internet of Things. Soalnya tadi mungkin Bapak udah jelasin kayak smartphone. Mungkin yang Internet Iya. of Things-nya mungkin saya belum Oke. tahu ya mungkin. Nah, ini yang menarik nih ya, Mas Adam, Mas Fata ya, dan teman-teman semua. Jadi
dalam revolusi industri keempat itu ada teknologi enabler-nya ya. Ada apa namanya layer data ya, layer konektivitas ya, kemudian layer fisik, dan kemudian di atasnya itu aplikasi. Nah, jadi itu yang menjadi apa namanya, yang menjadi driver ya, driver di industri 4.0. Nah, Oh, jadi oke. nah kemudian kok kenapa gitu kok ya jadi IoT gitu ya, dan kenapa menjadi kenapa telekomunikasi gitu ya, perusahaan telekomunikasi. Nah, jadi Hmm. apa IoT itu adalah menghubungkan ya sebetulnya things dengan people and process. Di tengah-tengah itu ada konektivitas ya, menghubungkan. Kata kuncinya menghubungkan itu adalah mengkonektivitas. Nah, Hmm. kalau bicara konektivitas gitu ya, yaitu orang akan berpaling semua kepada perusahaan yang menyediakan konektivitas gitu. Nah, Hmm. itulah apa namanya, telco muncul ya, perusahaan telekomunikasi muncul. Nah, jadi kenapa ya IoT itu menjadi future-nya ya, menjadi future-nya, menjadi masa depan perusahaan telco dimanapun di dunia. Nah, jadi begini, sekarang ini perusahaan nomor telepon itu ya, nomor apa handphone itu udah lebih dari 300 juta. Penduduk Indonesia itu cuma 270 juta. Artinya setiap orang itu udah punya lebih dari satu nomor ya, udah melebihi. Hmm. Hmm. Nah, terus kemana lagi gitu kan? Itu yang disebut pasarnya itu udah saturasi. Jadi udah nggak bisa lagi kita mau jualan kemana, mau jualan ke anak bayi gitu kan, atau orang bayi gitu loh. Ya Jadi bener banget. kemana gitu loh jualan. Nah, itu ternyata ya ada kebutuhan di bisnis ya, bahwa eh, apa yang bisnis itu harus serba cepat ya, serba apa namanya, serba serba terkoneksi gitu ya, mulai masuk ke benda-benda yang dihubungkan, meter listrik mulai dikonek ya, GPS Hmm. tracking mobil mulai masih dicolok-colok sama alat gitu ya, Nah. sehingga tahu kita di mana gitu loh posisinya. Nah, kemudian sampai ke lampu jalan, Mas. Itu lampu jalan itu ya, kalau misalnya mungkin di beberapa bagian kota di Jogja itu juga itu ada SIM cardnya itu gitu. Oh, oh ada SIM card Iya, ya. ada SIM cardnya. Jadi sehingga Pemkot Jogja ya itu bisa bisa tahu ya, ini lampu dalam kondisi betul atau enggak, bagaimana bagaimana apa intensitas cahayanya ya. Kemudian dia bisa kontrol hidupin matiin gitu. Nah, bayangin kalau Hmm. misalnya apa namanya, tanpa itu gitu ya, setiap kali petugas itu ngelihat, oh ini lampunya mati gitu, atau perlu tunggu komplain dulu. Nah, jadi jadi apa namanya, begitu banyak ya benda-benda itu sekarang dikoneksi dengan apa yang namanya IoT tersebut. Nah, jaringan yang Hmm. tersedia di luar sana ya, kalau kita mau bangun sendiri gitu ya, itu kan sangat mahal ya, network seluruh wilayah gitu. Nah, yang tersedia ready itu adalah jaringan seluler. Nah, makanya ya dipakailah jaringan seluler itu untuk menghubungkan benda. Jadi bukan lagi manusia. Nah, itulah kenapa ya Hmm. telco itu saat ini menuju ke arah sana ya, ke Internet Hmm. of Things. Nah, itu. Nah, sementara di apa di smartphone sendiri ataupun telco lain, dan khususnya smartphone ya, itu Hmm. IoT itu ada di organisasi enterprise. Jadi Hmm. telco di smartphone itu ada dua bagian besar lah ya, yang menangani consumer ya, seperti apa namanya, yang handset yang kita pakai gitu ya, nomor smartphone yang kita pakai, atau Mas Adam, Mas Fata yang dipakai itu. Nah, Hmm. itu dilayani oleh teman-teman di bagian consumer. Ada dua bagian besar nih. Nah, di bagian consumer gitu ya, smartphone wow dan lain sebagainya. Itu adalah mereka teman-teman di sana yang handle. Nah, kalau Hmm. IoT itu ada di bagian enterprise, ya. Jadi pasarnya itu adalah perusahaan-perusahaan. Nah, kenapa begitu? Ya, IoT kenapa ada di enterprise? Karena pelanggannya pelanggannya yang memakai IoT ya itu adalah enterprise gitu.
Nah, makanya Hmm. perusahaan-perusahaan gitu ya, entah itu PLN mungkin ya, Pemkot Jogja gitu ya, atau Hmm. perusahaan taksi gitu ya, yang butuh SIM card ditaruh di GPS trackingnya misalnya seperti itu. Heeh. Nah, itu menjadi Hmm. itu ya, jadi memang menjadi masa depannya telco ya, itu adalah di IoT gitu. Gitu, Hmm. Mas. Mm-mm. Iya sih, kayak bener ya, kayak IoT itu memang kayak bisa menjadi solusi yang keren sih buat kedepannya buat smart friend. Jadi kayak peran smart friend jadi bisa lebih banyak, terutama buat perusahaan gitu kan pastinya Nah, dengan betul. IoT ya kan. Mungkin aku pingin tahu sih kayak eh, mungkin pas di smart friend em, kayak apa sih kayak yang kita bisa lakukan gitu kalau misalkan kita kayak masuk ke smart friend gitu, apa Mm-mm. ya kayak yang bagian-bagian di smart friend yang mahasiswa ilmu komputer ya khususnya bisa masuk gitu, kayak Iya, peluangnya apa ya gitu ya. iya. Oke, jadi gini, apa namanya, eh, di Smart Friend itu dibagi, kita fokus ke tiga, di enterprise-nya ya, kita fokus kepada tiga sektor ya. Core telco ya, artinya kita melayani pelanggan itu dengan layanan-layanan dasar telco, mobile ya, gitu ya, seperti apa namanya, SIM card biasa gitu ya. Hmm. Eh, Kemudian di situ ada juga misalnya SMS ya, SMS bug, SMS segala macam gitu. Nah, itu yang didukung ya oleh seluler gitu ya, seluler mobile seperti biasa. Hmm. Nah, itu yang core. Kemudian ada konektivitas. Nah, misalnya apa namanya, konektivitas internet gitu ya. Nah, itu seperti di kampus itu juga dihubungkan oleh jaringan internet ya. Diperlukan, kalau nggak ada jaringan internetnya akan sulit ya gitu. Nah, perusahaan-perusahaan juga begitu, sama. Ya, dia menghubungkan cabang-cabangnya, cabang-cabang toko-toko retailnya gitu ya. Itu dengan Hmm. konektivitas internet, kota, kabupaten gitu ya, juga sama seperti itu. Nah, Hmm. itu ada di dalam core telco. Nah, yang kedua itu ada ICT. Itu ICT, Information Communication and Technology, ICT lah ya. Jadi, nah, kita jualan software gitu ya, hardware, karena pelanggan juga maunya, saya maunya satu ini deh, satu pintu gitu ya. Saya nggak mau Hmm. pusing nih gitu kan, beli butuh misalnya apa namanya, melakukan transformasi digital ya, membuat sistem komputerisasi gitu ya, otomasi ya, harus beli perangkat di A ya, konektivitasnya beli di Smartfren gitu, itu jadi susah gitu ya. Nah, kita jadi apa, layani ya kebutuhan seperti itu satu pintu gitu. Oh Konektivitinya ya. juga, hardware-nya juga, setelah hardware dipasang kan butuh software-nya nih gitu ya. Ah, Ada betul. software-nya untuk HR, software untuk ERP gitu ya. Hmm. Software untuk keuangan segala macam. Nah, itu kita Hmm. juga ada gitu ya. Kemudian cloud-nya, mau butuh cloud apa gitu kan? Kalau misalnya server nggak cukup untuk menyimpan data, ya, kemudian atau aplikasinya dijalankan di cloud, berbagi pakai gitu ya. Nah, kita juga siapkan Hmm. cloud-nya. Jadi sekaligus jalan tuh dari konektivitas, ya, hardware, ya, software, aplikasinya juga, dan di cloud-nya juga. Hmm. Itu. Nah, yang ketiga itu ya, ada yang namanya IoT, ya, Internet of Things. Ini khusus ya, karena itu tadi Internet of Things itu ya, butuh 4 komponen di dalamnya. Ya, balik lagi nih ke mirip-mirip ke ICT ya, di IoT sendiri. Ada 4 komponen apa aja tuh? Ada device, ada perangkatnya ya, misalnya GPS trackingnya, sensornya, segala macam. Ya. Hmm. Kemudian ada yang namanya network ya, kita sebut DNPA. Nah, teman-teman kalau misalnya tuh ingat-ingat tuh ya, singkatan DNPA itu juga dipakai oleh menjadi satu istilah ya di dalam IoT. Di pemerintah juga seperti itu. Jadi aturan-aturan pemerintah ini ke depan itu ya, ingat-ingat DNPA. Jadi butuh device ya, butuh network itu ya, konektivitasnya ya. Kemudian butuh Hmm. platform. Nah, kemudian butuh ada aplikasinya spesifik. Aplikasi untuk GPS tracking.
beda dengan aplikasi untuk industri, beda lagi untuk aplikasi untuk. Nah, jadi kalau misalnya tanya apa teman-teman ilmu komputer mau kemana dong kan gitu ya. Bisa bayangin sendiri kan, mesti kemana gitu loh. Sekarang bisa bayangin sendiri. Softwarenya, iya instalasi, ya Heeh. maintenance, ya mengenai apa namanya update, upgrade gitu ya. Heeh. Kemudian mengenai apa, mengenai cyber security-nya, gitu loh. Iya. Implementasi dan lain sebagainya. Itu semua di apa namanya dibutuhkan gitu ya bagi pelanggannya telco gitu maupun bagi telco sendiri gitu ya. Di telco juga Hmm. digunakan bagaimana ya di smartphone itu juga contohnya ya aktivasi nomor gitu ya untuk delivery, kemudian Hmm. mengkonfigur ya apa namanya network, billingnya, chargingnya itu semua ya semua Hmm. dijalankan semua serba dengan IT gitu loh. Nah itu Hmm. makanya apa namanya saat ini ya kebutuhan talent IT di Indonesia itu luar biasa kalau kita mau menjadi negara maju gitu ya, mau apa namanya nggak ketinggalan ya talent IT ini ya, makanya sampai Hmm. sampai apa sampai Kementerian Kominfo itu ya sampai tiap tahun itu bikin yang namanya Digital Talent Scholarship. Nah, kalau teman-teman di UGM apa mau tuh boleh tuh ya cari-cari Hmm. informasi DTS Digital Talent Scholarship sampai seperti itu kekurangannya Eh. gitu ya Indonesia. Jadi jangan takut ya, tetap optimis gitu ya. Dan kalau mau tanya gimana nih smartphone, ya itu yang saya gambarkan tadi gitu. Iya. Uh, Wah, berarti ini kayak kesempatan buat ilmu komputer, mau di cabang security, dan mungkin yang tertarik sama IoT, atau bahkan kayak big data aja pun kayaknya bisa masuk aja kayak ke smartphone-nya, gak, Pak? betul betul betul. Eh, Nah Wah, jadi iya nih. betul. Nah ini juga apa namanya seperti data ya, big data itu kan dibutuhkan namanya data scientist, data engineer gitu ya. Nah, ini yang Eh, yang apa yang nanti mampu membuat model-model ya, implementasi apa namanya model data visualisasi gitu ya. Nah, jadi ini juga menjadi apa? Menjadi apa ya? Sampai ke Pak Jokowi juga bilang kan, presiden kita bilang bahwa sekarang perang di AI gitu ya kemarin. Perang kita di AI nih di kecerdasan artifisial. Itu beliau menyampaikan begitu bukannya apa sekedar sekedar apa jargon atau enggak, kita di industri merasakan itu gitu ya, semua itu serba data gitu loh, semua data itu tiba-tiba menjadi begitu banyaknya ya, sampai apa ya, sampai kita bingung ini data ini mau diapakan gitu. Nah padahal dari iya. data itu ya, dari data itu kita bisa bikin produk baru ya, bisa Mm-mm. bikin service baru ya, kita bisa bisa juga sebagai strategi. Ini kita perusahaan ini betul nggak nih sih jalannya gitu kan ya? Apakah Eh, nanti bakal tumbuh gitu ya produk tersebut gitu atau bagaimana? Nah ini bisa semua serba data, jadi nggak bisa kira-kira lagi. Oh kayaknya begini deh, nggak bisa ya ke zaman itu semua serba data gitu. Nah, hmm. itu juga menjadi satu peluang ya, satu peluang apa ke depan ya di bidang data science ya, data engineer gitu ya. Kemudian Hmm. nanti paling tinggi adalah artificial intelligence engineer, AI engineer ya, bisa membuat machine learning ya dan lain sebagainya. Gitu, Hmm. Mas. Oh, iya, ya, mantap banget sih tadi kayak peluangnya banyak sekali. Nah, jadi kayak bagi para pendengar ya yang kayak sudah berpikir masuk smartfriend, jangan ragu. Pokoknya pilihan kalian itu pasti ada pilihannya buat di smartfriend gitu. Kayaknya camkan aja sih. Iya, Oke, betul. mungkin selanjutnya kita coba lepas dari topik mengenai smartfriend secara kayak pekerjaan ya, tapi sekarang kita lebih kayak ke secara Indonesia ya. Mungkin kayak misalkan revolusi industri 4.0 yang mungkin dijelaskan sama Bapak tadi itu kan kayak 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 menarik sekali sih. Kayaknya Indonesia harus bisa bagus gitu. Nah, mungkin 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 di sini ada yang nggak tahu kayak revolusi industri itu apa ya yang 4.0 itu, dan mungkin Bapak bisa juga jelasin mungkin kali ya untuk kayak Indonesia itu kayak gimana ya performanya Indonesia mungkin pas lagi
coba untuk revolusi industri 4.0 gitu. Oke, ini menarik nih, pertanyaan menarik. Jadi begini, jadi apa namanya apa ya di kita ini kalau apa revolusi industri itu terjadi dulu ya dari revolusi pertama, kedua, ketiga itu setiap 100 tahun, Mas. Ya. Setiap 100 tahun dia bergerak gitu. Setiap 100 Iya tahun betul. bergerak masuk ke revolusi. Nah, dilala gitu ya, revolusi industri keempat itu datangnya ternyata enggak 100 tahun ya, tetapi lebih cepat di 2011 gitu. Nah, ini yang menjadi apa? Menjadi apa? Semua serba serba pendek gitu ya. Semua serba cepat gitu di apa namanya apa datangnya. Nah, kenapa bisa begitu? Ya, kenapa bisa begitu? Yang pertama gitu ya, itu yang namanya apa? Yang namanya eh, harga ya, harga penyimpanan data itu sudah sampai makin murah ya. Penyimpanan data itu makin hampir gratis. Di 2000 atau di tahun 2000 itu waktu sekitar berapa 20 mungkin 20 tahun yang lalu ya. Kita punya USB stick 38 mega itu udah keren banget. USB stick 8 mega kita dapat woi gitu loh. Iya. Seperti itu. Ya kalau Ya. sekarang udah Wah, 16 giga nah, gitu ya Kak. iya sombong banget punya punya USB stick 8 mega itu sombong banget itu tahun 2000. Nah, tapi hari ini ya coba lihat deh ya, boleh dilihat deh di toko online. Itu yang 2 giga mungkin ya gitu. Itu harganya cuma berapa ratus ribu gitu. Ya, bahkan kalau misalnya kita nyimpen data itu gratis udah ya. Nah, Iya. jadi itu yang pertama ya. Yang kedua itu adalah kecepatan komunikasi itu luar biasa eksponensial ya. Itu yang apa namanya dulunya ya kita cuman bisa telepon zaman saya kuliah gitu ya. Itu apa malam Jumat malam begini atau Sabtu malam Minggu gitu ya. Itu yang rame tuh apa wartel ya karena kita cuma bisa bisa di situ ngobrol gitu kan gitu loh. Nah, kemudian beri warnet dan lain sebagainya. Nah, hari ini gitu ya, orang cuma bisa di kamar ya makanan datang, sate datang segala macam gitu ya. Kita bisa Betul. nonton nonton segala macam. Itu kenapa? Itu karena adalah eksponensial, kecepatan komunikasi itu eksponensial. Nah, kemudian apa namanya? Produksi ya, produksi chip ya. Itu zaman saya itu 8088 komputer masih IBM gitu ya. Dan langka sekali, komputer tuh langka. Sekarang handset yang murah-murah aja itu yang udah dijual di bahkan apa namanya kalau kita sholat Jumat gitu ya, itu ada counter-counter dadakan itu berapa harganya? Betul nggak ya? Harganya murah sekali. Nah, itu jauh lebih cepat daripada komputer kita dulu waktu tahun 90-an. Itu ada di handset di genggaman ya. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, Mas tahu nggak ya sensor itu udah berkembang begitu cepat ya, begitu ini. Kita nggak sadar kemana-mana bawa sensor. Handset itu coba ada kameranya, ya ada Iya. sensor diputer-puter ya misalnya kan kita apa jadi landscape jadi potret itu sensor semua isinya kemana-mana kita bawa iya betul nggak ya Betul nah betul. itu yang membuat menjadi eh, revolusi industri keempat itu datang begitu cepat orang jadi menuntut ya lebih revolusi industri pertama itu membantu orang di dalam labor. Yang kedua itu masalah volume. Ya, yang ketiga digitalisasi. Revolusi ketiga itu digitalisasi. Jadi kalau misalnya kita bicara digitalisasi itu udah lewat ya komputer. Ya otomasi itu di revolusi industri ketiga. Nah keempat ini beda. Ya revolusi industri keempat itu adalah customer satisfaction, kepuasan pelanggan dan customisasi. Semua pengen custom gitu. Pengennya khusus gitu. Saya maunya ini begitu loh. Nah, bagaimana apa namanya industri itu harus bergerak. Nah, arahnya ke sana. Nah, di Indonesia seperti apa dong? Kan gitu ya. Nah, Indonesia juga ada yang namanya Making Indonesia 4.0.
diluncurkan di tahun 2018, 4 April 2018. Jadi kita juga udah meluncurkan itu, revolusi industri keempat Indonesia. Nah, tujuannya apa? Tujuan akhirnya, oh apakah robotik? Apakah enggak? Tujuan akhirnya adalah eh, market ya atau pasar tenaga kerja yang kuat. Luar biasa Indonesia ini, pasar tenaga kerja yang kuat. Dengan apa? Dengan caranya, dengan ekonomi yang kuat. Jadi kalau ekonominya kuat, pasar tenaga kerjanya juga akan menjadi kuat kan gitu, menjadi bagus. Nah, bagaimana caranya? Nah, itu adalah kita ingin harus menjadi eksportir lagi gitu ya. Kita Ah, mengurangi import sekian, nah, kemudian GDP. Nah, itu yang menjadi tujuan kita revolusi industri keempat. Kita tuh beda-beda ya, setiap negara itu beda-beda. Indonesia arahnya ke sana. Nah, Amerika hmm. ya itu lain lagi, namanya advance manufacturing di Amerika. Nah, advance manufacturing ada ininya ya, ada apa namanya, ada temanya di sana. Temanya itu adalah industry revival ya. Orang Amerika tuh seneng kan ngebales gitu kan. Kita ya kan selalu jadi kita balas gitu loh. Nah, karena apa? Karena kalah bersaing sama Jepang dulunya kan. Sekarang Iya juga benar. perang dagang sama Cina. Nah, jadi bagaimana dia advance manufacturing tujuannya ke sana. Jerman namanya Industry 4.0 di Jerman. Ah, Hmm. apa ininya? Apa namanya? Domainnya. Domainnya dia tuh adalah volume apa namanya kepada kapasitas, meningkatkan kapasitas. Kalau Jerman nggak usah ditanya lagi mengenai kualitas, ya Jerman itu udah paling jago, tetapi kapasitasnya dia kalah, gitu. Nah Jepang, ya revolusi keempatnya berbeda lagi. Nah Jepang itu adalah Society 5.0, Hmm. domainnya adalah robotik. Kenapa begitu? Karena di Jepang itu, ya apa namanya populasinya tuh menua ya di Iya sana benar. menua. Nah sehingga apa namanya dia arahnya kepada robotik ya, kepada otomasi seperti itu. Arahnya robotik dia Jepang. Lalu Cina bagaimana? Nah, Cina ini disebut made in China 2025 ya. Domainnya apa? Nah, kira-kira apa, Mas Mas Ada, Mas Rifa? Kira-kira apa nih revolusi industri keempatnya Cina? Tadi Ah, ya, tadi kalau kalau nggak salah kan tadi kayak Made in China 2025 ya Pak. Jadi kayaknya ya, semuanya dari Cina pasti gitu ya Pak. betul. Nah, jadi gini ya, Cina ini agak unik gitu ya, revolusi industri keempatnya dia itu adalah apa namanya meningkatkan quality ya dan branding gitu loh. Jadi kalau soal kapasitas ya, output gitu ya, itu juga usah ditanya ya bagaimana dia bisa bisa memproduksi sekian dengan cepat gitu ya, bikin rumah sakit COVID aja cuma 10 hari gitu. Nah, Cina itu butuh masalah quality gitu ya, meningkatkan quality produksi dan branding. Nah, jadi revolusi industri itu nggak cuma teknologi, dia branding. Kenapa? Karena kan kepuasan pelanggan, ya. Apa Ah, namanya tema di itu ada kepuasan pelanggan. Coba perhatikan merek-merek Cina, kan agak mhm. susah di kuping ya gitu loh, aneh gitu loh di apa namanya didengar di kuping kita, ya. Nah itu dia bagaimana caranya meningkatkan brandingnya dia itu diterima oleh dunia sehingga orang bisa bangga menggunakan merek Cina. Nah, yang diunggulkan Mmm. sama dia itu misalnya kayak Xiaomi. Wah, itu adalah branding Nah, branding dunianya dia gitu loh. Nah, itu yang menjadi program Indonesia juga sama. Ya kita mengarah kepada sana. Nah, oleh karena itu gitu ya, oleh karena itu ya itu yang perkembangan di kita itu udah mulai ya ke arah industri ya, ke arah apa sektor-sektor unggulan gitu ya, gitu udah ke arah sana ya dengan kedepannya nanti 5G gitu ya, ya kemudian juga artificial intelligence ya atau kecerdasan artifisial, IoT.
cyber security, cloud gitu, apa tuh namanya, augmented reality, virtual reality, digital twin, udah mulai ke sana. Begitu, Mas. Ya. Jadi kan Bapak kayak udah nyebutin kayak berbagai macam hal yang nyambungnya ke ilmu-ilmu komputer. Jadi kayak peran ilmu komputer itu sangat gede banget kayaknya di industri 4.0 nanti. Iya, betul. Mungkin kita juga sebagai mahasiswa ilmu komputer mungkin kita juga masih muda ya kayaknya sih ya. Kalau dibandingin Bapak kita masih muda. Terus kita tentu saja akan juga meningkatkan kualitas Indonesia terutama di revolusi industri 4.0. Nah, di sini mungkin Bapak boleh tahu nggak kira-kira apa sih yang kita bisa lakukan sebagai generasi selanjutnya untuk bisa mencapai revolusi industri 4.0 untuk Indonesia nanti. Dan mungkin Bapak juga bisa sharing juga nanti Pak kayak view-nya Indonesia, vision-nya kayak gimana ya mungkin buat IT di kayak masa ke depannya nanti gitu. Oke. Ya, oke. Terima kasih pertanyaannya, Mas Fata. Jadi apa yang kita butuhkan gitu ya, apa yang kita mesti siapkan dalam dalam masuk ke revolusi industri keempat, apa yang kita mesti siapkan. Nah, seperti itu ya. Jadi di revolusi industri keempat dikenal yang namanya transformasi digital. Jadi transformasi digital itu ya, itu bagaimana industri itu berkembang itu melalui digitalisasi, ya, otomasi, konektivitas dan customisasi yang tadi gitu. Ya, didorong oleh internet yang cepat ya, seperti 5G, kemudian AI, IoT, big data, robot, cloud gitu ya. AR, VR, drone, 3D printing dan lain sebagainya. Nah, ini menyebabkan yang namanya digital ekonomi, sharing ekonomi, semua serba platform. Apa-apa bicara platform. Oh, platformnya Gojek, platformnya ini, platformnya itu gitu ya. Nah, kemudian ada yang namanya job of the future. Jadi ada pekerjaan-pekerjaan yang 10 tahun lalu itu enggak ada pekerjaan itu. Seperti apa? Data scientist. 10 tahun lalu apa data scientist, ya? Data engineer, apa itu gitu, ya? Cyber security, ya kan gitu loh. Engineer, enggak ada gitu loh. Cloud implementasi cloud itu enggak ada. Ya, orang cloud ya jadi tidak ada kok gitu. Nah, jadi ada pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya futuristik gitu, job of future, dan hari ini sudah ada gitu. Nah, jadi kompetensinya ya, kompetensi yang dibutuhkan itu adalah yang orang-orang yang mengenal bagaimana menghandle data gitu ya. Kemudian bagaimana mengenai computing dan komunikasi ya. Bagaimana mengenai platform gitu. Nah, itu yang dibutuhkan gitu ya. Ke depan mesti seperti apa. Nah, jadi kalau misalnya kita di masa depan nanti gitu ya, itu apa yang mesti kita lakukan? Itu adalah kita tuh nanti akan menjadi punya bonus demografi yang luar biasa gitu ya, yang sangat besar gitu ya, sangat kuat gitu. Nah, jadi di sini yang harus teman-teman semua ya itu mengenal mengenai fondasi-fondasi ini ya, mengenai konektivitas, mengenai digital, skill-skill digital gitu ya. Nah, kemudian juga tahu mengenai etik di dalam digital gitu. Nah, jangan sampai kebablasan gitu ya. Tahu mengenai seperti cyber security ya, data privacy. Bagaimana dia harus juga kita perhatikan karena terkait dengan kita karena data itu tersedia harus ada demokrasi dong data. Ya, tapi itu harus ada perlu eksplorasi, perlu eksploitasi, itu bagaimana gitu kan. Nah, itu juga penting mengenai etika ya, etika di dalam bidang digital gitu loh. Mengerti mengenai regulasi-regulasi. Banyak jangan sampai kita melakukan sesuatu tetapi jadi melanggar aturan gitu.
Nah, jadi Hmm. itu yang apa yang bagaimana dong nanti di apa revolusi industri keempat ya semua serba digital kita jadi nggak tahu mana batasnya gitu kan. Nah, itu yang penting gitu, Mas. Ya. Ya sebenarnya memang visi Indonesia itu memang masih kayak masih panjang dan masih kayak banyak potensi ya pastinya. Jadi kayak kita mungkin kita memang banyak apa namanya banyak sekali yang harus kita lakukan mungkin ya. Dan tentu Ya, saja em, kayak semua itu tuh pastinya kita harus bisa dong. Nah, kita mungkin jadi motivasi buat kita semua yang bicara di sini. Kita juga ingin dengerin ya para pendengar kayak ini sebagai motivasi kita nanti buat kedepannya. Kita juga bisa sebagai generasi ke depan kita bisa em, revolusi industri 4.0 gitu. Oke, betul. betul Ya, betul. Jadi mungkin itu sudah eh, mencakupi semua topik-topik yang berkaitan dengan revolusi industri 4.0 ya. Jadi sekarang kita udah hampir waktunya. Jadi kita kayak ingin tanya ke Bapak nih tentang kayak, jadi di sini Bapak kayak punya tips gak ya mungkin kayak kita sebagai adik-adik yang masih belajar itu tuh pas kuliah itu tuh harus gimana ya Pak gitu. Mungkin kasih tips aja ya sebagai penutupan gitu Pak. oke, baik. Jadi apa namanya tetaplah semangat belajar gitu ya. Eh, Jangan pernah berhenti, keep ya, tetap tanamkan apa mindset pertumbuh gitu ya. Kalau kita sebutnya adalah growth mindset. Karena belajar itu Hmm. tidak pernah berhenti sampai kita akhir hayat ya. Akan ada sesuatu yang baru gitu. Itu secara umum. Nah, namun secara khusus ya kalau misalnya nanti apa namanya di dunia kerja nanti gitu ya, uh, tetaplah selalu berinovasi ya. Tetaplah Hmm. tangkap semua apa namanya apa tren-tren baru gitu ya. Nah, namun juga inovasi juga ya, jangan sampai kita terjebak ya dalam inovasi yang tidak tidak apa yang kurang kurang bermanfaat. Nah, bagaimana caranya gitu ya? Di situ teman-teman harus betul cari ya betul-betul apa namanya yang memang ada problemnya gitu ya. Karena apa? Kalau ini misalnya di dalam programming ya teman-teman di programming. Jadi dalam programming ya yang paling susah adalah bukan apa namanya mencari bagaimana ya untuk menyelesaikan problem, tetapi memutuskan problem apa yang mau diselesaikan gitu loh. Ah itu Iya. yang itu yang paling penting gitu ya. Nah jadi kita juga itu bisa menjadi panduan ya kita dalam berinovasi gitu. Betul-betul Hmm. ya pasarnya ada, yang problemnya itu ada, dimulai semua dari problem definition, kemudian ideation ya, kemudian bikin prototype dan seterusnya. Nah, ini yang apa namanya yang menjadi ya kita itu dapat dapat cepat berkembang ya di pasar gitu ya. Baik untuk apa? Untuk diri kita sendiri maupun nanti sumbangsih kita kepada masyarakat dan organisasi. Itu mungkin. Hmm, ya oke. Terima kasih ya Pak buat buat tips dan triksnya buat nanti kita kuliah nanti. Oke. Iya, Oke, iya, jadi kayaknya mungkin untuk kali ini kita sudah membahas mengenai berbagai macam topik yang sesuai dengan tema kita, yakni tadi Signal for Help with Smart Friends. Jadi Bapak tadi sudah menyelesaikan nih misi pertama, yakni Bapak sudah menolong kita, gimana nih kita kayak kuliah nanti, mungkin kita juga bingung ya, kok gimana cari pengalaman, Bapak udah kasih tahu. Terus Bapak juga udah ngasih tahu tentang Smart Friend dan juga evolusi industri, ya tentu saja buat motivasi kita, buat perkembangan nanti. Mungkin iya. mungkin nanti sebelum kita tutup, kita juga ingin berikan Bapak kesempatan. Mungkin di Smart Friend ada kayak program-program gitu nggak ya buat kita gitu, kayak magang segala macam. Kalau misalnya ada, bisa jelaskan nggak ya Pak gitu? Iya, baik. Jadi seperti yang disampaikan tadi ya,
bahwa kita selalu membutuhkan talent-talent gitu ya, membutuhkan tenaga yang fresh ya, yang apa namanya, yang muda ya, yang baru gitu. Dan itu salah satunya adalah dengan program-program magang gitu ya. Nah, jadi apa, kita akan pasti ya kalau misalnya ada kebutuhan, dan itu juga biasanya selalu ada kebutuhan, itu bisa bisa kontak ya, bisa kontak ke mana, ke HR, ke bagian HR kita. Bisa dicek juga ya di website gitu ya. Smartfren di situ akan selalu ada informasi-informasi tentang itu. Demikian. Oke, wah kayaknya ini bakal diincar-incar nih kayaknya ini Smartfren sama teman-teman para pendengar. Kayaknya bakal Iya, seneng-seneng banget Mas ini. iya, iya. Mungkin biar pada kayak pengen tahu aja sih ya. Mungkin kalau kerja di Smartfren tuh enaknya apa ya Pak? Mungkin biar pada pingin gitu loh. Oke. Nah, jadi Smartfren itu ya perusahaan yang apa namanya, ada menganut nilai-nilai ya, ada menganut nilai-nilai yang memang eh, secara sinar mas group itu harus diikuti gitu ya. Nah, itu ada beberapa nilai yang mesti dan ini semua mengarahkan kita menjadi orang yang dapat dipercaya gitu ya, saling menghormati gitu ya, loyal dan lain sebagainya. Nah, ini ya senangnya kita itu adalah bahwa kekeluargaan tuh sangat sangat baik ya di dalam Smartfren, saling tolong menolong gitu ya, customer fokus gitu. Nah, itu juga yang menjadi enaknya itu apa sih gitu ya, selain juga ya tentunya benefitnya juga bagus gitu ya. Itu yang ini. Nah, uh, last but not least ya, bahwa ya kalau kita lihat bahwa Smartfren itu juga adalah perusahaan uh, apa namanya, uh, yang bisa dikatakan Indonesia gitu ya, Indonesia sekali gitu, karena memang kita 100% dimiliki oleh apa namanya, Indonesia gitu, orang Indonesia. Nah, ini yang apa namanya, yang juga menjadi salah satu enaknya gitu ya, bahwa kita nasionalismenya di dalam juga cukup cukup kuat gitu ya. Bagaimana kita bisa menyumbang sumbangsih gitu ya, dengan produk-produk, dengan layanan gitu ya, untuk Indonesia gitu. Seperti itu, Mas. Jadi itu Wih, kayaknya memberikan kebanggaan gitu loh. bangga jadi apa pegawai di perusahaan Indonesia gitu ya pasti Pak. Iya, betul. Yoi. Betul banget. Saya juga merasa, wih, kayaknya keren banget bisa kerja di Smartfren ya gak sih? Iya, iya, iya. Oke, jadi dengan pertanyaan tadi kita bisa tutup nih untuk podcast kali ini. Kayaknya memang udah cukup nih waktunya juga. Takutnya Bapak juga punya kayak kebutuhan gitu ya. Mungkin kita juga bisa tutup untuk sekarang. Oke, jadi Iya, nggak apa-apa. oke, Anytime ya, kalau misalnya apa namanya, kita bisa ketemu lagi, ngobrol-ngobrol lain lain kesempatan dengan teman-teman semua pendengar di sini ya, dengan Mas Adam, dengan Mas Wata. Terima kasih sekali lagi. oh Saya senang iya. sekali. Iya Pak, aku juga senang sama Bapak nih, kayaknya informasinya kayak berguna banget nih kayaknya buat semua juga dan khususnya buat saya pribadi juga. Iya, Oke, jadi karena itu kita akan tutup podcast kali ini. Jadi terima kasih buat Bapak untuk bisa menyempatkan waktunya dan juga ilmunya kepada kita semua. sama-sama. Oke, terima kasih juga buat Smartfren yang juga memberikan kayak kesempatan buat kita untuk mendapatkan ilmu, dan juga bagi para pendengar selalu juga ingat kalau misalkan kita itu ada di masa revolusi industri 4.0 ya. Jadi kita harus bisa berjuang, dan tentu saja kita juga tidak sendiri dong. Pasti ada perusahaan-perusahaan yang juga mendukung revolusi industri. Nah, sepertinya Smartfren gitu. Oke, jadi mungkin Adam ada yang pingin kayak tambahan gitu, Dam. Kayaknya saya Adam kayak kasihan juga kalau pernah ngomong, soalnya saya juga jadi itunya loh. Saya sebagai perwakilan dari Himakom ingin berterima kasih kepada Pak Indra Sumersa dan pihak Smartfren untuk bisa hadir di acara BKI kali ini.
Semoga acara ini akan membawa banyak manfaat yang bersifat mutualisme untuk kita semua yang hadir di sini sekarang. Sama-sama. Amin. Ya, Amin. tetap jaya Himakom UGM. Oke, juga ya Pak, Baik, Duta terima Pak kasih Pak. juga. Ya Pak, jadi karena kita waktunya sudah cukup, jadi sekian dari kita semua untuk podcast kali ini. Nah, jika ada kesalahan dari tutur kata kita, dari perbuatan kita, mohon dimaafkan. Lebih kurang yang mau dimaafkan. Selamat malam semuanya dan see you next time. Bye-bye. Bye-bye semua. Bye-bye semua.